Mulai merata pencairan di kartu KKS, BRI, BNI, BSI, Mandiri, masuk saldo PKH November-Desember dan BPNT November-Desember. Dan terpantau KKS peralihan PT Pos sudah mulai pencairan di akhir pekan. Tepatnya hari ini tanggal 1 Desember 2024 untuk para KPM, PKH dan BPNT pemegang KKS, BNI, BRI, Mandiri dan BSI. Dan pencairan bansos peralihan dari kantor pos terpantau juga mencairkan bantuan. Melalui video ini saya akan berbagi daerah pencairan yang terpantau KPM melakukan transaksi penarikan saldo PKH dan BPNT alokasi November-Desember. Nah, bagi yang belum mencairkan saldo bantuan melalui kartu KKS, simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga selalu dalam kebahagiaan diliputi dengan rasa keceriaan. Alhamdulillah, musim kemarau telah berakhir dan musim penghujan telah turun seiring derasnya pencairan bantuan sosial di awal bulan Desember 2024. Sebagaimana di video sebelumnya, saya jelaskan sedikitnya ada 5 bantuan sosial terkucur untuk bulan Desember, termasuk bantuan PKH dan BPNT. Dan alhamdulillah bagi penerima BPNT yang juga tercatat sebagai penerima PKH, tentunya ini menjadi berkah luar biasa karena selain mendapatkan bantuan program sembako BPNT sebesar Rp400.000 yang mencakup pencairan 2 bulan sekaligus, pada bulan November dan Desember 2024 ini bantuan sosial akan dicairkan secara double bagi beberapa golongan penerima. Pada proses pencairan bantuan sosial reguler Kementerian Sosial terdapat KPM BPNT murni, KPM PKH plus BPNT, dan KPM yang mengalami peralihan dari pos ke kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat beberapa periode pencairan bantuan, yaitu yang pertama pencairan per 2 bulan. Sebagaimana yang disalurkan seperti biasanya, mayoritas KPM PKH dan BPNT yang sejak awal menggunakan KKS akan menerima bantuan untuk 2 bulan, yakni periode bulan November dan Desember 2024. Nah, penyaluran ini disalurkan via kartu KKS, BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI. Kemudian yang kedua, pencairan double bagi KPM yang mengalami peralihan dari PT Pos ke kartu KKS. Bantuan akan diberikan untuk periode Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian yang ketiga, pencairan 6 bulan rapal bagi KPM yang mengalami keterlambatan pencairan dari bulan Juli hingga Desember, khususnya KPM yang baru mendapatkan kartu KKS. Bantuan akan dicairkan secara rapal untuk 6 bulan sekaligus, khususnya untuk bantuan BPNT periode 6 bulan, maka total saldo BPNT yang bakal didapatkannya mencapai Rp1.200.000. Untuk bantuan PKH tentunya juga akan cair double bagi KPM X peralihan PT Pos dan nominalnya disesuaikan dengan jumlah kategori yang tervalidasi tentunya. Nah, mengingat tahun 2024 ini menjadi tahun transisi dalam mekanisme penyaluran bantuan, khususnya dari metode tunai via Pos Indonesia ke metode transfer langsung melalui kartu KKS. Nah, proses transisi ini menghadapi beberapa tantangan ya teman-teman, di mana sudah ada penerima bantuan yang sudah menerima kartu KKS, namun sebagian besarnya KPM belum menerima KKS. Nah, dalam pengalaman akhir tahun sebelumnya, KPM yang belum menerima kartu KKS pada waktunya itu seringkali akan mendapatkan bantuan dirapel hingga beberapa periode sekaligus. Sehingga KPM yang memenuhi syarat akan menerima bantuan untuk beberapa tahap dalam 1 kali pencairan dengan total nominal tentunya yang lebih besar. Nah, selanjutnya teman-teman, informasi mengenai KPM BPNT murni yang dilakukan proses verifikasi dan validasi di daerah kabupaten kota. Nah, mungkin para penerima BPNT murni masih awam mengenai syarat penting dari bantuan PKH, yaitu dengan adanya kategori PKH yang menjadi pembeda dengan bansos BPNT. Nah, di sini saya jelaskan apa itu PKH dan apa saja syarat yang harus ada sehingga bisa lolos menjadi peserta PKH.
Nah, program Keluarga Harapan atau PKH menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Ini diberikan secara bersyarat bagi peserta yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan harus memiliki 3 komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan. Syaratnya harus punya 3 komponen, minimal salah satu dari komponen itu harus dimiliki oleh peserta PKH. Semua peserta PKH akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi ada syaratnya. Jadi perlu dipahami ya teman-teman, kalau PKH itu berbeda dengan bantuan BPNT yang langsung dapat diterima tanpa persyaratan kategori keluarga yang memenuhi persyaratan. Nah, adapun kategori tersebut dibagi menjadi 3 komponen, yakni komponen pendidikan, kemudian komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, tiap-tiap komponen dibagi lagi menjadi beberapa kategori sehingga jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah bagi tiap kategori komponennya pun berbeda-beda. Nah, berikut yang pertama teman-teman untuk komponen pendidikan. Nah, komponen pendidikan ini memiliki 3 kategori. Kategori yang pertama sekolah dasar SD mendapatkan bantuan senilai Rp900.000 per tahun. Kemudian yang kedua kategorinya sekolah menengah pertama SMP mendapatkan bantuan senilai Rp1,5 juta per tahun. Kemudian kategori yang ketiga sekolah menengah atas SMA mendapatkan bantuan senilai Rp2 juta per tahun. Kemudian teman-teman, komponen yang kedua ada komponen kesehatan. Nah, ini memiliki 2 kategori, yakni kategori ibu hamil mendapatkan bantuan senilai Rp3 juta per tahun, kategori balita mendapatkan bantuan senilai Rp3 juta per tahun. Selanjutnya, komponen yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial memiliki 2 kategori. Nah, yakni kategori lanjut usia atau lansia mendapatkan bantuan Rp2,4 juta per tahunnya dan kategori disabilitas mendapatkan bantuan Rp2,4 juta per tahunnya. Nah, catatan penting ya teman-teman bahwa bantuan PKH tersebut tidak akan disalurkan dengan nominal utuh sekaligus, melainkan dicairkan per 2 bulan sekali ataupun per 3 bulan sekali, tergantung dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan di tahun berjalan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya apa sih alasannya bantuan diberikan secara bertahap? Misalnya peserta tersebut menerima bantuan pada tahap pertama. Kemungkinan besar pada tahap kedua peserta tidak menerima lagi. Contohnya saja komponen pendidikan. Pada tahap pertama si penerima karena masih berstatus sebagai pelajar, ternyata begitu masuk pada tahap kedua anaknya sudah lulus atau bahkan ada yang memilih untuk tidak bersekolah lagi. Jadi, setiap bulan ada pemutakhiran data untuk memastikan kelayakan penerima dan setiap bulan akan dilakukan evaluasi komponen untuk memastikan bahwa kategori masih sesuai syarat atau tidak. Misalnya masih sekolah atau sudah lulus atau bahkan berhenti sekolah. Kemudian juga apakah keberadaannya masih ada atau masih hidup ataukah sudah keluar wilayah ataupun meninggal dunia. Nah teman-teman, dengan adanya verifikasi dan validasi harapannya agar calon penerima PKH harus memberikan data yang sesuai dengan kondisi agar hasilnya juga sesuai dengan harapan. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.